SKB CPNS 2020 Pedagogik. Soal pertama, Ibu Dewi mengajar matematika di suatu kelas. Namun sebagian besar siswanya tidak aktif dan tidak memperhatikan saat pembelajaran. Ibu Dewi berencana mengganti pendekatan pembelajaran agar siswa aktif belajar. Pendekatan yang tepat adalah A. Saintifik, B. Kontekstual, C. Konstruktivisme, D. Deduktif. Jawaban yang tepat adalah C. Kita lihat pembahasannya. Pendekatan saintifik merupakan aktivitas belajar yang disiapkan agar siswa bisa membangun keterampilan pengetahuan dengan cara observasi, bertanya, bernalar, mengumpulkan data, meneliti, dan menyimpulkan. Namun, tidak selalu diterapkan dalam berbagai materi atau kondisi karena pada prosesnya pendekatan ini harus terdapat nilai dan sifat yang tersusun matang. Pendekatan kontekstual merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. 3. Pendekatan konstruktivisme merupakan pendekatan dalam pembelajaran yang lebih menekankan pada tingkat kreativitas siswa dalam menyalurkan ide-ide baru yang dapat diperlukan bagi pengembangan diri siswa yang didasarkan pada pengetahuan. Pendekatan konstruktivisme memiliki berbagai kelebihan, antara lain dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme, siswa akan aktif dalam pembelajaran, menjadikan proses pembelajaran tersebut menyenangkan dan lebih bermakna bagi siswa. 4. Pendekatan deduktif, yaitu menjelaskan hal yang terbentuk teoristis ke bentuk realitas, atau menjelaskan hal-hal yang bersifat umum yang bersifat khusus. Di sini guru menjelaskan teori-teori yang telah ditemukan para ahli, kemudian menjabarkan kenyataan yang terjadi pada mengambil contoh-contoh. Soal berikutnya, seorang peserta didik memprotes nilai akhir semester yang diberikan oleh guru karena menurutnya nilai yang diberikan guru terlalu rendah, sementara temannya memiliki nilai yang lebih tinggi. Tanggapan guru terhadap peserta didik tersebut adalah A. Menunjukkan rekap data nilai peserta didik yang menjelaskan letak perbedaan nilai yang dicapainya dengan milik temannya. B. Menjawab protes peserta didik dengan menunjukkan rekap nilai sambil menunjukkan kekecewaan terhadap protes siswa. C. Menunjukkan rekap data nilai sambil menyatakan nilai yang diperoleh adalah hasil usaha peserta didik yang bersangkutan. D. Menegaskan kepada peserta didik bahwa pemberian nilai adalah prerogatif guru dan tidak menjelaskan lebih lanjut dasar pemberian nilai. Jawaban yang tepat adalah A. Kita lihat pembahasan. Sikap guru terhadap kritikan orang tua atau peserta didik. 1. Guru mempersiapkan bukti nilai, jumlah kehadiran, dan sikap peserta didik dengan lengkap. Kedua, guru menunjukkan data nilai peserta didik dan data lengkap lainnya dan menjelaskan letak perbedaan nilai dengan siswa lainnya. Ketiga, jika orang tua peserta didik meminta dinaikkan nilai anaknya, maka guru harus tetap berpedoman pada data nilai yang diperoleh masing-masing siswa. Keempat, guru harus objektif dalam pemberian nilai kepada peserta didik. Soal berikutnya, guru memberikan umpan balik untuk meningkatkan kegiatan belajar siswa dapat dilakukan dengan cara
A. Memberikan komentar terhadap hasil pekerjaan siswa. B. Bersifat informasi yang membangun. C. Menunjukkan kesalahannya. D. Tugas individu maupun kelompok. Jawaban yang tepat adalah yang A. Kita lihat pembahasan. Umpan balik adalah komentar guru terhadap hasil pekerjaan siswa. Komentar ini dapat dilakukan secara tertulis pada pekerjaannya atau secara lisan, langsung kepada siswa yang bersangkutan. Selain dari guru, umpan balik dapat juga diperoleh siswa dari temannya yang lain. Pada prinsipnya, harus dapat meningkatkan proses pembelajaran. Dengan adanya umpan balik diharapkan 1. Siswa terangsang untuk lebih giat belajar karena pekerjaannya dihargai. Kedua, setelah siswa mendapat saran atau komentar, para siswa paham akan kekurangan pada pekerjaannya dan segera berkeinginan memperbaikinya. Ketiga, guru segera dapat melihat kekurangan perencanaan program dan pelaksanaan pembelajaran dirinya dan berusaha meningkatkan kemampuannya. Soal berikutnya, apersepsi dilakukan di awal proses pembelajaran yang bertujuan untuk memotivasi peserta didik. Fungsi umum dari apersepsi adalah A. Membangkitkan pengetahuan siswa yang belum diketahui. B. Membandingkan dengan hal-hal yang lain berhubungan dengan bahan yang baru. C. Mengaitkan apa yang telah diketahui atau dialami dengan apa yang akan dipelajari. D. Menyelidiki pengetahuan yang telah dimiliki anak tentang suatu masalah. Jawaban yang tepat adalah yang C. Kita lihat pembahasan. Apersepsi merupakan suatu bentuk kegiatan yang dilakukan di awal proses pembelajaran dengan menyampaikan tujuan pembelajaran yang bertujuan untuk memotivasi peserta didik. Secara umum, fungsi apersepsi dalam kegiatan pembelajaran adalah untuk membawa dunia mereka ke dunia kita, artinya mengaitkan apa yang telah diketahui atau dialami dengan apa yang akan dipelajari. Dapat pula dikatakan menghubungkan pelajaran lama dengan pelajaran baru. Sebagai batu loncatan sejauh mana anak didik menguasai pelajaran lama sehingga dengan mudah menyerap pelajaran baru. Jika guru memberikan penugasan kepada siswa yang bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa melalui sekumpulan karya peserta didik yang diambil selama proses pembelajaran dalam kurun waktu tertentu, maka jenis penilaian yang tepat adalah A. Penilaian kinerja. B. Penilaian portofolio. C. Penilaian proyek. D. Penilaian jurnal. Mana jawaban yang tepat? Jawabannya adalah B. Kita lihat pembahasan. 1. Penilaian kinerja, yaitu penilaian yang mengukur kemampuan belajar peserta didik berdasarkan hasil kinerja dari suatu tugas. Kedua, penilaian portofolio, penilaian otentik yang dikenakan pada sekumpulan karya peserta didik yang diambil selama proses pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. 3. Penilaian proyek, penilaian yang diwujudkan dalam bentuk pemberian tugas kepada peserta didik secara berkelompok yang harus diselesaikan oleh peserta didik dalam periode atau waktu tertentu. Keempat, penilaian jurnal, yaitu rekaman tulis tentang apa yang dilakukan peserta didik berkaitan dengan apa-apa yang telah dipelajari. Soal berikutnya. Di dalam RPP terdapat beberapa komponen. Salah satu komponen RPP yang sama dengan komponen program tahunan adalah A. Indikator, B. KD, C. Tujuan, D. Penilaian. Mana jawaban yang tepat? Yang B. Salah satu komponen dalam program tahunan atau Prokta
yaitu penetapan alokasi waktu untuk 1 tahun. Berikut fungsi alokasi waktu dalam program tahunan adalah A. Untuk mencapai tujuan SK dan KD yang telah ditetapkan. B. Sebagai pedoman atau acuan arah kegiatan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diprogramkan. C. Sebagai parameter efektivitas dalam suatu proses pembelajaran. D. Menyerasikan ketentuan mengenai hari efektif dan hari libur sekolah. Jawaban yang tepat adalah A. Kita lihat pembahasan. Program tahunan atau Prokta merupakan rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan SK dan KD yang telah ditetapkan. Penetapan alokasi waktu dalam Prokta diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum seluruhnya dapat dicapai oleh siswa. Program tahunan tersebut sebagai rencana umum pelaksanaan pembelajaran muatan mata pelajaran setelah diketahui kepastian jumlah jam pelajaran efektif dalam 1 tahun. Semoga sukses bagi teman-teman yang melaksanakan ujian SKB CPNS. Semoga yang saya berikan bisa bermanfaat sehingga nilai teman-teman lebih maksimal. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan mohon maaf apabila penjelasan saya ada yang kurang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.